Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Kali ini Skode Aplikasi akan membahas satu buah aplikasi yang telah selesai dibuat, yaitu aplikasi tentang prediksi stok ya. Untuk metodenya kita menggunakan metode trend moment. Langsung aja kita login ke dalam aplikasinya untuk kita lihat dengan masukkan terlebih dahulu username dan password dengan nama username-nya admin, passwordnya juga admin. Ini tentunya sudah kita daftarkan terlebih dahulu di data admin ya, baru kita bisa pakai untuk masuk ke dalam aplikasinya. Kita login, maka nanti akan tampil halaman dashboard atau halaman utama dari administratornya. Di sebelah kiri kita bisa lihat itu ada master data. Tentunya di master data ini kita perlu menginputkan dulu stoknya, baru nanti bisa mendapatkan hasil prediksi untuk di tahun berikutnya. Nah, tentunya di sini kita harus inputkan dulu di sini data adminnya yang kita gunakan tadi untuk login sebagai username password admin. Ini terenkripsi, makanya dia tidak tampil ya untuk di bagian passwordnya. Nah, kalau mau ditambahkan silahkan ditambahkan. Untuk defaultnya ini kalau bisa jangan diedit lagi ya, atau jangan dihapus biar mempermudah kita untuk pengecekan nantinya. Ini tinggal akan ditambah datanya. Terus nanti kalau misalnya selanjutnya nanti tinggal inputkan data bahan pokoknya juga. Di sini data bahan pokoknya sudah ada beberapa contoh yang kita inputkan. Misalnya di sini ada mie ayam, bumbu ayam, daun bawang dan seterusnya. Di sini ada 14 data bahan pokok yang sudah kita inputkan. Nanti kalau misalnya mau disesuaikan lagi sesuai dengan objeknya atau sesuai dengan bahan baku yang ada di sana, silakan ini diedit, tapi dengan catatan diedit dengan data yang benar. Terus di sini kita masukkan lagi data. Kalau misalnya sudah inputin data bahan pokok, baru kita inputin apalagi nih, misalnya resep penjualan nanti ya, kita inputin dulu data untuk menunjang penginputan transaksinya nanti. Jadi masukin resep. Nah, resep di sini ada 3 untuk resep mie ayam, bakso, nasi goreng. Ini juga bisa diedit nanti ya. Nanti bisa disesuaikan dengan data yang ada di objeknya. Nah, terus di sini tapi kalau bisa ya pakai sampel sedikit aja, karena nanti semakin banyak sampelnya nanti semakin banyak data pula yang harus diinputkan ya. Terus di sini kita inputin stok awalnya ya, stok awal bahan bakunya, karena kan kita lihat di sini stok bahan bakunya kan ada 14 data yang kita inputkan. Makanya nanti di stok data bahan ini juga kita wajib menginputkan stoknya di sini. Jadi kan di sini stok bahan, misalnya di Januari ada 14 tadi ya. Ini 1 2 3 4 5 6 sampai 10 itu masing-masing punya stok di Januari. Di Januari ini untuk mie stoknya berapa? Kalau kita lihat di nomor 2 itu juga akan sampai ke data 14, karena kita tahu sendiri di data bahan pokok tadi ada 14 data. Ada 14 data. Jadi mulai dari data pertama sampai data terakhir itu harus diinputkan stoknya. Di Januari itu stok masing-masing itu ada berapa jumlahnya. Nah, ini kalau misalnya ini mau diedit nanti silakan diedit jumlah stoknya, tapi datanya harus ada. Kalau datanya ada yang kosong maka akan mempengaruhi nilai prediksinya nanti. Nah, di sini kita lihat ada 160 data yang sudah diinputkan. Ini masih data fake ya, data uji coba. Nanti silakan inputkan data realnya nanti. Di Februari juga kita ulang lagi inputannya dengan jumlah yang sama gitu ya. Terus di bulan Maret ini sudah ada juga 14 data produk yang kita inputkan untuk stok awalnya gitu ya. Nah, kalau sudah diinput semua nanti bisa masuk ke data penjualan. Di sini ada penjualan bahan baku. Nah, setiap penjualan itu ini direkap penjualannya setiap bulan. Jadi bisa diinputkan di sini. Misalnya ini ada 36 data. Di bulan Januari ada, ini kan mie ayam ya. Tadi di sini kita lihat stok produk atau menunya itu ada 3. Maka di data penjualan ini kalau bisa input setiap bulannya itu harus ada 3 produk gitu ya. Jadi di data penjualan di Januari, ini Januari mie ayam yang terjual
150 gitu ya. Di Januari untuk produk bakso yang terjual 120, di Januari untuk produk nasi goreng yang terjual 200. Ini wajib diinputkan juga setiap bulannya, masing-masing per produk. Jadi mie ayam untuk di Januari, bakso untuk di Januari, nasi goreng untuk di Januari. Ini diinputkan yang terjual di bulan Januari. Nah, untuk bulan Februari diinputkan juga mie ayam, bakso, nasi goreng sampai dengan di bulan Desember. Kalau kita lihat itu, ini kita sudah inputkan sampai dengan bulan Desember. Masing-masing di sini ada 3 ya. Ada 3 data, mie ayam, bakso, nasi goreng di Desember. Nah, ini sudah ada datanya. Nah, sudah kita inputkan juga data di sini. Nanti ketika misalnya sudah inputkan data realnya, nanti silakan masuk di halaman prediksi stok untuk melihat stok di tahun berikutnya, perkiraannya itu berapa gitu ya. Kita masuk ke data prediksi stok. Nah, di sini tahun prediksinya itu untuk di tahun 2025, karena sekarang ini kan di tahun 2024. Nanti ya untuk prediksinya itu di 2025. 2026 itu belum bisa karena transaksi di 2026 itu belum ada. Jadi nanti kalau mau masuk di 2026, pastikan yang di 2025 itu sudah ada transaksinya gitu ya. Dan tahun berikutnya gitu ya. Jadi ini yang diprediksi adalah tahun di 2025 di bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nanti kita tinggal proses di sini prediksinya, maka hasilnya akan keluar di bulan Januari. Misalnya untuk mie ya, di bulan Januari untuk mie bahannya ya, ini kita membutuhkan stok 128. Di bulan Februari mie kita membutuhkan stok 155 dan seterusnya. Nah, karena di bahan baku ini ada 14 produk, maka di sini juga ada banyak data, sebanyak ada 14 data ya. 14 data yang sudah yang akan ditampilkan gitu ya. Kalau datanya ada. Jadi di sini Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Terus di sini ada Januari lagi, ngulang lagi ya. Januari lagi untuk produk ayam. Nah, gitu ya. Januari sampai Desember. Ini ayam untuk prediksi setiap bulannya di sini. Terus masuk ke Januari untuk bumbu ayam gitu ya. Bumbu ayam prediksinya di sini sampai dengan bulan Desember. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ini untuk prediksi menggunakan metode trend moment. Nah, hasilnya maka akan seperti ini. Ini data prediksi stok ini diambil dari data stok bahan baku ya, stok bahan baku dan data penjualan ya. Jadi semuanya sinkron dan menghasilkan data seperti ini. Nah, untuk di laporannya sendiri itu bisa kita lihat di sini sama dengan master data. Di sini adalah outputnya. Kalau di master data kan itu inputnya. Kalau di laporan ini adalah output yang sudah diinputkan di data master data. Misalnya kita bisa lihat nih data stok produk. Kita bisa cetak keseluruhan. Terus bisa kita print preview untuk data keseluruhannya. Bisa kita print atau export Excel. Kalau kita mau cetak berdasarkan periode, misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita bisa lihat. Nah, untuk sekarang kita coba cetak keseluruhan. Maka nanti di sini akan tampil tanggal atau bulannya di tanggal dan tahun. Terus nama bahannya, stoknya ada berapa, semuanya akan tampil di sini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya difilter berdasarkan bulan aja gitu, kita mau lihat di bulan ini aja stoknya berapa, nanti tinggal filter aja dari tanggal 1 misalnya sampai dengan tanggal 30. Nah, itu nanti akan terfilter datanya di tanggal 1 sampai tanggal 30 di bulan Juni 2024. Nah, untuk laporan lainnya sama ya, sama semua tampilannya, tinggal lakukan hal yang sama, cuman memang ada beberapa yang bisa difilter per kategori. Difilter berdasarkan periode, ada yang tidak. Kalau misalnya seperti resep ini kan tidak mempunyai inputan kalender, maka tidak ada cetak berdasarkan tanggal gitu ya. Jadi cetak berdasarkan keseluruhan atau berdasarkan nama tabelnya aja. Nah, begitu mungkin penjelasan untuk aplikasinya. Ini juga sudah oke banget gitu kan dengan metode trend moment. Kita tunggu hasil reviewnya. Kalau misalnya sudah oke, kita bisa kirimkan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.